pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan, kan begitu ya. Karena keadilan itu equality before the law. Siap orang itu adalah sama kedudukannya di mata hukum. Tidak peduli dia berpangkat atau tidak berpangkat, dia orang biasa, orang luar biasa, semuanya sama. Dan inilah waktunya untuk membuktikan itu. Saya kira demikian Bu Eli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bagaimanapun Ibu Eli, kita tetap harus bersyukur terhadap setiap perkembangan yang terjadi ya. Saya agak kurang mengikuti sebenarnya nih karena lagi fokus pada sidang kita hari ini Edi Mulyadi. Tapi nggak apa-apa. Saya kira kita bisa mengembangkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Panglima bahwa beliau akan membantu terhadap terangnya peristiwa pidana yang terjadi ini yang sempat bikin kisruh hampir 2 minggu ya. Polisi ditembak polisi, di rumah polisi, diperiksa oleh polisi, yang mati CCTV. Ini lanjutan cerita kita kemarin ya. Saya ingin menyatakan kita bagaimanapun mendukung setiap kegiatan yang pro justisia, nggak ada lagi alasan ini harus pro justisia ya. Seperti kata dikomentarin oleh Pak Luhut loh, tidak ada backing-backingan itu. Saya nggak ngerti itu masuk video yang ini yang dimaksud atau bukan ya. Jadi tidak ada backing-backingan. Kalau salah ya salah, maka tegakkan kebenaran seperti yang Ibu Eli selalu dambakan itu, fiat justisia ruat kolom, kan begitu ya. Biar langit runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan begitu. Jadi kami sangat berharap tentu saja bahwa dengan ada intervensi, jangan intervensi deh, bantuan dari TNI dalam hal ini, maka insya Allah peristiwa pidana tersebut bisa menjadi terang benderang. Maka pihak-pihak yang harus mempertanggungjawabkan sudah sepatutnya mempertanggungjawabkan, kan begitu ya. Karena keadilan itu equality before the law. Siap orang itu adalah sama kedudukannya di mata hukum. Tidak peduli dia berpangkat atau tidak berpangkat, dia orang biasa, orang luar biasa, semuanya sama. Dan inilah waktunya untuk membuktikan itu. Saya kira demikian Bu Eli. Tapi Bu, saya menambahkan sedikit yang equality before the law, persamaan hak di mata hukum itu. Ini kemarin Nikita Mirzani, kok bisa dilakukan penangguhan seperti itu dengan alasan kemanusiaan? Padahal banyak yang terjadi kasus jenis. Iya, tidak dipertimbangkan, bahkan anaknya lebih kecil lagi, ada yang bayi kan. Nah, jadi ya itu yang saya katakan Bu, sulit sekali. Memang equality before the law itu sesuatu yang didamba-dambakan, akan tetapi tidak gampang untuk diwujudkan ya kan. Kita ini masih sebatas pemeo, masih sebatas semboyan ya kan, masih sebatas harapan. Jadi untuk memperbaiki itu semua bukan tidak ada jalan, tapi memang untuk saat ini saya kira itu masih sebuah harapan kosong atau bagaimana ini Bu Eli? Ya, tapi begini Bu, ada ingin perbaikan dari tubuh Polri itu sendiri, seperti presisi, ingin menegakkan Tribrata, mengayomi, melayani dan melindungi. Namun itu kan bukan kata Ibu seperti harapan. Ada setitik harapan bagi kita terlihat saat ini. Kenapa? Karena adanya 3 elemen tadi ikut dalam membantu untuk mencari proses yang terang benderang itu Bu. Amin. Nah, dalam hal ini kita yakin dan percaya Tribrata itu akan berjalan dengan baik ke depannya. Karena ini menurut pendapat saya, kenapa Tribrata tidak jalan? Oknum-oknum itu dari pihak Polri itu oknum. Berarti kalau ingin menyapu harus pakai sapu yang bersih dong Bu? Ya, betul. Nah, ini adalah kita harus minta kepada Kapolri untuk pendidikan moral kepada oknum-oknumnya. Karena kadang-kadang karena dia adalah pemutus seperti penyidik, dia adalah penentu. Dia akan menghalalkan segala cara jika itu ada merupakan kepentingan seseorang atau kelompok atau pribadinya. Ini banyak terjadi loh Bu. Jadi banyak pengaduan kepada Propam, kepada Warsidik. Banyak kenakalan-kenakalan itu pada oknum penyidik terutama Bu. Jadi ini kita harus bagaimana Bu? Sementara untuk melalui jalan seperti itu tidak gampang. Ya, oleh karenanya Bu Eli, dulu kan pada saat Bapak Sigit terpilih sebagai Kapolri, tentu ada poin positif yang beliau sampaikan sehingga beliau terpilih ya kan, bahwa hukum tidak akan tumpul ke atas, tajam hanya ke bawah.
Dan faktanya beliau terpilih mungkin salah satunya yang menarik tuh karena itu ya, janji akan hal tersebut. Sehingga di dalam zaman beliau muncul yang namanya restoratif justice ya kan. Meskipun pada pelaksanaannya banyak loh anak buahnya yang lalai menerapkan restoratif justice ya kan. Bukan lalai lagi, nah, Bu. kita dengan Malah Bu tidak Eli. peduli. Nah, kita dengan Bu Eli ini ada dalam advokasi Jenderal Napoleon Bonaparte. Di situ restoratif justice nggak jalan loh, jangan salah. Walaupun suratnya sudah ada, perdamaian sudah ada dan sebagainya. Termasuk juga kasus yang saya tangani sekarang, Bu Eli, Edi Mulyadi. Kita selalu bertanya kepada saksi, ketika Anda melapor itu, Anda ditawarkan restoratif justice nggak sih? Ini Pak Edi Mulyadi. Ya. Jadi begitu, Bu ya. Ya, jadi bagi saya kasus Pak Edi Mulyadi ini juga dipaksakan dengan sebuah kepentingan. Coba. Kenapa Bu Eli tidak jadi kuasa hukumnya juga? Nah, karena ini kita berpisah di kasus ini, Bu Eli ya. Ya, karena ini saya awalnya tidak tertarik dengan kasus Edi Mulyadi ini. Kenapa? Dikit-dikit. Hah? Iya. Kenapa, Bu? Karena di sini banyak rekayasa. Nanti membuat saya lah, kan walaupun banyak rekayasa, justru tugas Ibu di sana untuk merusak rekayasa tersebut, Bu. Ya kan? Gimana bergabung? Setelah saya lihat begini, Bu ya, ada poin-poin yang sangat krusial dan harus itu dijalankan dan ditegakkan ya, dalam coba deh Bu Eli penegakan kasih hukum. nasihat. Satu, bukan nasihat ya Bu. Tak Saya apa-apa, hanya kan memberikan usianya pandangan lebih hukum dari- saya, Bu. begitu, nasihat hukum. Ya, pandangan hukum saya, pendapat hukum saya. Terus kan banyak pengacara, Bu, yang di dalam nanti nggak enak saya kan, Nggak Bu. apa-apa. Maksud saya, Normatif saja, Bu. ya, maksud saya begini, Bu. Di mana letak tanggung jawab rasa keanggotaan organisasi PWI? Iya. Mana suaranya? Mana sikapnya? Mana kesaksiannya bahwa Solidaritasnya. solidaritasnya? Begini, Bu. Iya. Kita masuk organisasi itu adalah wadah dalam hal untuk kepentingan. Kalau dengan PWI itu wadah dalam pekerjaan. Karena ada undang-undang hak imunitas dalam wartawan itu, Iya. Bu. Makanya Bu Eli, nanti kita berusaha bahwa di persidangan ini kita akan ungkap itu gitu ya. Karena tadi kan kita udah saksi nih. Saksinya tadi sangat pede sekali mengatakan bahwa ini bukan merupakan produk jurnalistik. Nah, kita tapi akan kan Ibu mencoba udah bilang membalikkan tadi, keadaan tersebut restoratif begitu. justice Iya. itu. Di sini yang maksud saya uraikan. Iya. Jadi itu tidak sebenarnya tidak perlu ini Siap, Bu masalah Eli. ini. Kenapa, Bu? Siap. Omongannya siapa yang terluka? Nggak ada. Iya, siap. Bu, hampir semua daerah-daerah itu diistilahkan orang itu jin buang anak. Siap. Iya. Ya kan? Jadi artinya bahwa jin buang anak itu kan istilah yang sudah kita pahami secara luas ya kan. Itu adalah sebuah kalau nanti istilah. oleh ahli dibikin sedemikian rupa ya kita paham lah siapa yang pakai jasa tersebut tentu membuat bagaimana caranya ini menjadi kelihatan berbahaya, kelihatan sangat memberi luka ya kan. Nah, meskipun saya merasa ini nggak fair, harusnya kalau yang namanya ilmu Ibu hukum ingat itu nggak? Ibu tinggal di Bekasi ya? Iya. Dulu Bekasi itu dibilang jin buang anak. Tapi Sekarang Bu Eli, rame loh, Bu Eli, ini pembicaraan kita sangat menarik ya. Ya. Saya sebenarnya ingin melanjutkan lagi nih banyak sekali, cuma panggilan sidang sudah datang. Saya pemirsa, Bu Eli akan lanjutkan ya. Iya. Saya tetap bersama beliau nih. Lanjutkan Bu, Siap-siap. kepada pengacara yang cantik. Ya, Dan Masya Allah. Ya, jadi saya tambahkan dengan closing statementnya ya. Dalam hal ini saya melihat kasus dari Pak Edi Mulyadi ini seharusnya hakim membebaskan beliau dengan sebuah alasan yang sangat penting, yaitu kenapa harus terjadi seperti ini. Kita lihat ya, peristiwa itu ketika dia mengadakan preskon ya, terus dia menyampaikan pendapatnya, dia kan sebagai wartawan. Nah, jika hal ini terjadi kepada semua wartawan seperti apa gitu. Nah, untuk kasus Pak Edi Mulyadi tentang tentang jin buang anak itu, saya rasa tidak jalan, tidak layak untuk disidangkan. Bahkan jangankan dipidanakan, disidangkan pun tidak layak. Kenapa? Ini sungguh-sungguh direkayasa. Ini pendapat hukum saya, boleh dong gitu. Kenapa? Karena sampai saat ini IKN itu perkembangannya seperti apa? Apakah sudah jadi?
apakah sudah berjalan? Iya kan? Apakah kita bisa untuk menjalankan pemindahan tersebut? Kita sedang terpuruk. Ini jelas nyata. Pertamina kita beli BBM aja nggak pernah utang, kok malah rugi. Terus banyak hal lagi yang membuat bangsa ini dalam keadaan terpuruk ekonominya. Itu karena apa? Bukan karena hal yang lain, karena kelalaian, karena ketidakcermatan para pemerintah saat ini yang menjalankan roda pemerintah itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya dapat sampaikan.